Shalom Bapak Ibu. Shalom. Ada sukacita Tuhan seminggu ini, amin. Amin. Terima kasih. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita sama-sama tundukkan hati kita, kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur sebab Tuhan kami yang kami sembah adalah Tuhan yang besar. Tuhan yang baik. Tuhan yang memberkati setiap kehidupan kami. Kami bersyukur buat sepanjang minggu ini. Penyertaan Tuhan senantiasa memberkati setiap kami. Bahkan pagi hari ini Tuhan, kami datang dengan segala kerendahan hati kami. Kami datang mau menyembah Tuhan. Kami mau datang bersuka karena Tuhan yang luar biasa. Diberkatilah Tuhan atas setiap pujian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang siap memuji Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Haleluya. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Haleluya. Ketika roh Allah ada di dalam kita, sukacita yang daripada Tuhan akan membuat kita senantiasa bermazmur menari bagi Dia. Amin. Boleh kasih gerakan yang luar biasa buat Tuhan kita. Melakukan perkara apapun, amin. Boleh kasih tepuk tangannya buat Tuhan kita yang hebat. Akan bersetia
Tuhan, maka kita akan memperoleh kemenangan. Puji Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Kita mau hampiri Tuhan dengan segenap kerinduan kita. Sebab Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja yang berdaulat atas setiap kami. Engkau yang sudah ambil alih seluruh hidup kami Tuhan. Maka kami dengan segenap kerinduan menghampiri Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Engkaulah Tuhan. Kedua tangan kita Bapak Ibu. Engkaulah. Dengan kerendahan hati kami datang Tuhan. Engkau Raja atas hidup kami. Berdaulat atas hidupku. Ku berserah.
bekerja dalam setiap kami. Kami menyadari Tuhan, sepenuh hidup kami miliknya Tuhan. Kami menyadari Tuhan, kami ini miliknya Tuhan. Kami biji matanya Tuhan. Kaulah harta yang tak ternilai di hidup kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapanmu atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup dalam kami. Roh Allah yang hidup penuhi. Terima kasih Tuhan. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapanmu atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelingkan mata yang buta. Jadikan hidupku malamku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, memulihkan setiap kami, mencelingkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelingkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu. Amin Tuhan. Memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelingkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu,
urapan baru menyatakan kebesaran kuasa. Jadikan hidup kami alat, jadikan hidup kami sebagai alat kebenaran firman Tuhan untuk kami menyatakan kuasa-Mu Tuhan. Sebab kami yakin di balik kuasa Tuhan, hati kami dibebaskan, mata kami dicelingkan, dan kami mengalami kemenangan daripada Tuhan. Dan oleh sebab itu kami yakin dengan kuasa firman-Mu bahwa kami di dalam kemenangan di balik kebangkitan-Mu Tuhan, kami akan mengalami yang namanya pertumbuhan. Sebab kami tahu Allahku, di mana Engkau bangkit, kami akan bertumbuh dalam iman percaya kami kepada Tuhan. Dan oleh sebab itu, kuasa Roh Kudus mengurapi kami semuanya. Kuasa Roh Kudus melingkupi kami semuanya. Di dalam hidup kami ada hati yang rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu, hati yang lapar akan kebenaran firman-Mu, dan kami memiliki telinga seorang murid yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tutup bungkus kami dalam kuasa firman-Mu Tuhan, untuk kami tetap fokus mendengarkan kebenaran firman-Mu. Setiap kebenaran firman Tuhan akan menjadi pertumbuhan iman kami, di dalam itu menghasilkan buah yang lebat. Terima kasih. Urapi hamba, tutup bungkus hamba dalam mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu di dalam nama Yesus yang siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Salam bagi kita semuanya. Salam. Selamat pagi. Selamat pagi. Iya, saya yakin semuanya kita hari ini yang datang beribadah di ibadah pertama, semuanya datang dengan penuh sukacita. Haleluya. Iya, semuanya datang dengan penuh kerinduan. Semuanya datang dengan membawa persembahan daripada Tuhan. Dan hari ini Bapak Ibu yang terkasih, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita dari kitab Kolose pasal yang kedua. Kitab Kolose pasal yang kedua, ayat 6 sampai yang ke-9. Yang sudah dapat katakan amin. Yang belum dapat, cari aja dulu. Sudah dapat Bapak Ibu yang terkasih? Memang kalau jemaat haleluya mencari Alkitab tepat. Kita akan baca secara bersama-sama Kolose pasal yang kedua. Usah diburu-buru, santai aja. Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-6. Kita baca bersama-sama 2-3 yak. Telah menerima Kristus Yesus, itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu berlimpah dengan syukur. Ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Haleluya. Amin. Ya, diberkatilah kita yang membaca, merenungkan, bahkan melakukan firman Tuhan. Salam Bapak Ibu yang terkasih. Iya, hari ini saya ingin membawa kebenaran firman Tuhan tentang mengalami pertumbuhan dalam Kristus. Saya mau dan saya rindu umat Tuhan GPI haleluya di tempat ini terus bertumbuh dalam Kristus. Haleluya. Bertumbuh. Katakan dulu sampai
kiri kananmu harus bertumbuh. Iya. Jangan lihat badannya gara-gara badannya besar seperti saya, harus bertumbuh seperti saya. No, no, no. Badan yang kecil, kurus pun masih bisa bertumbuh ke arah Tuhan. Haleluya. Iya. Next. Pertumbuhan rohani merupakan hal yang dikehendaki Tuhan bagi kita, untuk kita semua umat percaya, dan pasti terjadi pada setiap orang percaya. Katakan amin. Iya. Makanya Tuhan Yesus Kristus menginginkan kita semua mengalami pertumbuhan rohani. Belum. Kenapa Tuhan inginkan kita memiliki pertumbuhan rohani? Supaya kita di dalam pertumbuhan rohani itu memiliki iman percaya yang benar dalam Tuhan. Amin. Iya. Tapi Bapak Ibu yang terkasih, kenyataannya banyak orang yang tidak percaya dan tidak mau bertumbuh bersama dengan Tuhan. Padahal Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita bertumbuh bersama dengan Tuhan, kita ini adalah ciptaan Tuhan. Amin. Kita segambar dan serupa dengan Tuhan. Kalau bahasa Bataknya dibilang imagode, image God, wajahnya Tuhan. Dan saya kira dan percaya kita semua adalah wajah-wajahnya Tuhan, dan kita bertumbuh bersama dengan Tuhan. Haleluya. Iya, kita ciptaan Tuhan. Makanya dikatakan kalau kita bertumbuh dalam Tuhan, kita bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Kristus. Kita semakin bertumbuh. Bukan semakin lama engkau semakin menyusut, tapi semakin lama kita mengikut Tuhan, semakin besar jugalah pertumbuhan itu. Dan dalam pertumbuhan itu saya kena percaya kita mengalami yang namanya buah dan menghasilkan buah yang lebat. Haleluya. Maka dikatakan dalam 2 Petrus 3 ayat 18, firman Tuhan berkata, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Maka saking dan percaya Bapak Ibu yang terkasih, salam. Sudahkah kita kenal Tuhan Yesus kita? Sudahkah kita kenal Sang Juru Selamat kita? Sudahkah kita kenal Sang Juru Selamat kita? Kalau kita sudah kenal Yesus adalah Sang Juru Selamat, maka saking dan percaya umat Tuhan GP haleluya harus terus bertumbuh dalam Tuhan. Amin. Jangan hanya mau tetap. Kalau bahasa karonya dibilang statis. Tetap. Tapi kita mau kita bertumbuh dan menghasilkan buah yang lebat. Haleluya. Ya. Jangan gembalanya aja yang menghasilkan buah yang lebat. Tapi jemaat haleluya juga semua harus menghasilkan buah yang lebat. Amin. Iya. Dan dalam pertumbuhan itulah saya kinan percaya kita akan mengembangkan yang namanya karakteristik Kristus dalam hidup kita. Amin. Dalam pertumbuhan itulah kita akan mengembangkan yang namanya karakter Kristus dalam hidupmu. Dalam pertumbuhan itulah kita akan mengalami yang namanya kedewasaan rohani. Amin. Saya tidak mau jemaat haleluya memiliki rohani yang anak-anak. Padahal sudah mengikut Tuhan 10 tahun, 15 tahun. Mungkin ada yang sudah 40 tahun dari kecil dia sudah mengikut Tuhan. Tapi imannya tetap iman anak-anak. Saya tidak mau itu terjadi. Tapi yang saya inginkan, biarpun kau baru ikut Tuhan 2 tahun, tapi pertumbuhanmu adalah pertumbuhan yang dewasa. Haleluya. Jadi semakin kau kenal dengan Tuhan, semakin kau bertumbuh dewasa bersama dengan Tuhan. Dan pada saat kau semakin bertumbuh dewasa dengan Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidupmu, mau badai topan, badai apa lagi, badai puting beliung apa lagi, angin sepoi-sepoi, kau tetap bertumbuh dalam Tuhan. Haleluya. Ya.
katakan dalam samping kiri kananmu. Bertumbuh dalam Kristus, dewasa dalam Kristus, dan memiliki karakter Kristus. Katakan samping kiri kanan. Ayo kurang, aku dengar suaranya agak kuat katakan samping kiri kananmu. Bertumbuh dalam Kristus, dewasa dalam Kristus, dan memiliki karakter Kristus. Haleluya. Amin. Terjadi dalam kita, amin. Ya. Tapi masalahnya Bapak Ibu yang terkasih, saya kasih analogi. Pertumbuhan rohani tidak sama dengan pertumbuhan jasmani. Kalau pertumbuhan jasmaninya seberat 100 kilo seperti saya, 100 kilo, imannya, pertumbuhan rohaninya juga harus 100 kilo, amin. Kalau bisa lebih. Kalau bisa lebih. Kalau pertumbuhan jasmaninya seperti Bapak Yuna 70 kilo, semua pertumbuhan kita juga harus lebih dari 70 kilo. Amin. Ayo katakan samping kiri kananmu, jangan lebih bertumbuh jasmanimu daripada rohanimu. Ya, terkadang kita Bapak Ibu yang terkasih, salam. Lebih penting kita kasih gizi ke daging. Ini daging. Kasih gizi ke daging daripada rohani. Lebih penting terkadang kita kasih ini gizi. Apa itu? Tidur. Apalagi? Malas. Apalagi? Tapi engkau bertumbuh dalam Tuhan, enggak kau lakukan. Kau jarang berdoa. Kau jarang baca firman. Salam. Itu enggak ada di haleluya, amin. Salam. Ya, jangan pertumbuhan jasmanimu ini lebih penting daripada pertumbuhan rohanimu. Kalau pertumbuhan jasmanimu lebih penting, maka saya kena percaya hidupmu enggak akan berubah. Hidupmu enggak akan berubah. Tapi kalau rohanimu lebih diberi gizi, saya kena percaya kehidupanmu berubah. Haleluya. Kalau rohani kita kasih gizi, saya yakin dan percaya gak ada yang datang malas ke gereja. Ya. Pertumbuhan rohani kita bisa bertumbuh kalau ada yang namanya komitmen. Salam. Dan saya yakin dan percaya jemaat GP Haleluya semua berkomitmen untuk terus ikut Tuhan, setia dengan Tuhan. Amin. Apapun yang terjadi, mau badai sebesar apapun, aku akan tetap ikut Tuhan. Tapi Pak Gembala terkadang angin sepoi-sepoi mengantukkan dan bisa membuat aku jatuh. Itu pun aku tetap kuat sama Tuhan. Haleluya. Ya. Maka saya yakin dan percaya komitmen kita lebih kepada Tuhan. Jadi saya kira dan percaya Bapak Ibu yang terkasih, terus kau berkomitmen sama Tuhan. Aku tetap setia kepada Tuhan. Baru dikatakan di situ, komitmen kita bisa mengembangkan kita dan menghancurkan kita. Kenapa? Kalau kau komitmen untuk datang kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, kau akan bertumbuh bersama Tuhan. Tapi kalau kau berkomitmen, kau katakan, malas. Tunggulah Tuhan. Nanti aku akan ikut engkau. Kalau anakku sudah SD, anaknya sudah SD, dia katakan lagi, tunggulah Tuhan. Tunggu nanti anakku sudah SMP, itu anaknya sudah SMP. Tunggulah Tuhan. Tunggu nanti kalau anakku sudah SMA, anaknya sudah SMA. Tunggulah Tuhan. Nanti kalau anakku sudah kuliah.
Kau tunggu sampai kau dipanggil Tuhan. Nggak ada kau ikut Tuhan. Nggak ada kau komitmen sama Tuhan. Tapi hari ini, mulai detik ini, kau katakan, aku komitmen sama Tuhan. Haleluya. Kita komitmen sama Tuhan. Mulai hari ini, Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu. Ku berikan tubuhku untuk melayanimu. Dan ku berikan segala apa kepunyaanku untuk pekerjaan Tuhan. Amin. Haleluya. Salam. Kalau ada yang tidur, selamatkan temannya di samping. Karena dalam kisah para rasul, Eutychus lagi dengar firman jatuh, mati tergeletak. Dan jangan saya mau, cuma Tuhan haleluya di tempat ini, ngantuk, tertidur, jatuh, mati dalam Tuhan. Salam. Next. Bagaimana memiliki pertumbuhan dalam Kristus? Yang pertama, firman Tuhan berkata, yang pertama dalam Kolose pasal 2 ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap dalam siapa Bapak-Ibu yang terkasih? Di dalam Yesus Kristus. Maka sakinan percaya, persyaratan yang pertama untuk kita mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan ialah tetap tinggal melekat dalam Kristus. Amin. Tapi Bapak Ibu yang terkasih, banyak orang berkata, enggak Pak, sering baca firman aja. Bisa ku bertumbuh tanpa ku bersekutu dengan Tuhan. No. Firman Tuhan berkata dalam Yohanes, tinggallah di dalam Yohanes 15 ayat 2. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kalau tidak melekat dengan Kristus, kau tidak akan dapat berbuah. Engkau tidak melekat dengan Kristus, engkau akan mengalami yang namanya hidup yang begitu-begitu aja. Kalau enggak melekat kau dengan Kristus, engkau enggak akan mengalami yang namanya perubahan. Makanya hari ini, yang kurang melekat dengan Kristus, lebih melekatlah dengan Kristus. Amin. Maka dikatakan di situ, hidup tetap dalam Dia. Kata tetap dalam Dia itu, kata tetap artinya Bapak Ibu yang terkasih, tidak berubah, tidak goyah, dan konsisten. Amin. Katakan samping kiri kananmu, konsisten. Artinya konsisten itu artinya terus menerus. Terus menerus, konsisten, terus menerus. Dalam mengiring Tuhan, dalam mengikut Tuhan, kita semua harus konsisten, harus terus menerus. Tidak hanya sekali-sekali, tidak hanya 2 kali, 3 kali, tapi kita mengikut Tuhan harus konsisten. Artinya terus menerus. Amin. Iya. Tidak berubah, tidak goyah. Dalam hal ini Bapak Ibu yang terkasih, dalam hal kata tetap bagi Tuhan, mengatakan bahwa setiap kita yang telah menerima Kristus memiliki tanggung jawab untuk tetap konsisten dalam Kristus. Kalau engkau telah menerima Tuhan sebagai Sang Juru Selamat, hari ini Tuhan berkatakan kepadamu, hei jemaat haleluya, semua harus konsisten sama Tuhan. Konsisten dalam apa? Konsisten kau dalam beribadah. Setiap hari Minggu. Apalagi? Komsel. Apalagi? Doa Jumat. Apalagi? Konsisten. Apalagi dalam pelayanan. Pak, janganlah saya Pak minggu pertama
agak susah sama Pak Gembala. Bisa naik 3 kali kuncinya. Tetap konsisten dalam Tuhan. Haleluya. Haleluya. Susah Pak dengan Pak Gembala. Udah 3 kali naik kuncinya. Pales pula lagi. Yang ketawa. Ketawa si PL dan Singer. Pengalaman. Ya. Kita percaya bahwa kesempatan untuk mengenal dan menerima Yesus Kristus dalam hati kita dan akal sehat kita merupakan sebuah anugerah yang diberikan Tuhan bagi kita. Tuhan memberikan anugerah bagi kita untuk lebih mengenal Tuhan, lebih mengenal Dia dalam akal dan dalam hatimu. Amin. Kenal Dia, kenal Dia. Dan anugerah itu jangan kau anggap enteng. Anugerah itu jangan kau anggap itu gampangan. Tapi biarlah anugerah itu kau hidup melimpah dalam ucapan syukur. Amin. Bukan anugerah tampu bolon, tapi anugerah Tuhan. Ya. Shalom. Tetap hidup dalam Dia. Amin. Tetap bertumbuh dalam Dia. Karena itu saudaraku yang terkasih, next slide Bang. Karena itu Allah menghendaki agar orang percaya tetap dalam Tuhan. Balik Bang. Tuhan Yesus berkata, jika kita tinggal dalam Dia, ada jaminan sumber kuasa, kekuatan yang selalu tersedia untuk kita untuk menjalani hidup. Ada kuasa. Kalau kita hidup dalam Tuhan, saya yakin dan percaya, yang lemah dikuatkan oleh Tuhan. Amin. Kalau kita hidup dalam Tuhan, saya yakin dan percaya yang sakit disembuhkan. Amin. Apalagi kalau kita hidup melekat dengan Tuhan. Saya yakin dan percaya keluargamu, apalagi ekonomimu, anak-anakmu semua diberkati oleh Tuhan. Tapi kalau engkau melekat dengan Tuhan, kalau engkau bertumbuh dalam Tuhan, ada kuasa, ada kekuatan, ada mukjizat Tuhan terjadi bagi hidupmu. Kalau engkau hidup tetap dalam Tuhan. Makanya saya kena percaya, jemaat haleluya, Cimalingkar, semuanya adalah jemaat yang melekat dengan Tuhan. Amin. Menempel erat dengan Tuhan. Gak ada yang dapat memisahkan. Bahkan maut sekalipun gak dapat memisahkan kita. Shalom. Ya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, sekali lagi saya tetap melekat dengan Tuhan. Makanya berkata dalam Yohanes 15 ayat 1, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah penggu. Makanya ada lagu sekolah minggu yang berkata, Yesus pokok dan kitalah sarangnya. Begitu enggak? Saya dulu sekolah minggu diajari begitu. Yesus pokok dan kitalah sarangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah, tinggallah di dalamnya. Berapa katanya? Pastilah kau akan berbuah. Ini tangannya, berbuah. Bukan buah yang segini yang Tuhan inginkan dalam hidupmu. Tapi buah yang bagaimana? Berbuah lebat, besar. Dan buahmu itu bisa dilihat oleh tetanggamu, sesamamu. Dan tetanggamu pun bisa berubah dari buahmu itu. Amin. Iya. Dari dalam hidupmu, gaya hidupmu yang berbuah itu, banyak orang terberkati dan berubah datang kepada Tuhan. Itulah yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Haleluya. Ayo pegang katanya. Pasti berbuah. Amin. Pasti berbuah. Dan buahku itu menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya. Gak apa-apa gak dibikin, gak masalah. Tuhan mengerti isi hatimu.
Yang kedua Bapak Ibu yang terkasih. Yang kedua firman Tuhan berkata dalam Kolose 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia, bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin. Poin yang kedua yang dikatakan firman Tuhan ialah engkau hidup dalam proses. Hidup dalam proses. Kata berakar, next slide Pak. Kata berakar itu artinya Bapak Ibu yang terkasih, tertancap. Tertancap. Tertancap seperti ini, tertancap. Mencari makanan untuk mengokohkan dirinya. Dan saya kira percaya jemaat haleluya semua tertancap dalam firman Tuhan. Amin. Bertumbuh dalam firman. Tertancap, bertumbuh. Dan semakin kau tertancap dalam kebenaran firman Tuhan, semakin kau kokoh dalam Tuhan. Semakin kau kokoh dalam Tuhan. Mau datang badai pengajaran apapun, mau datang badai problema, masalah keluarga, sampai istrimu pun marah-marah samamu, kau tetap kuat sama Tuhan. Ya. Biarpun hari ini mungkin ada suami yang berkata, nakku, kau pergi sekolah minggu ya, tapi bapak enggak, bapak minggu depan aja ibadah. Tetap kau kuat dalam Tuhan. Amen. Itu semua proses. Prosesnya ialah dalam kebenaran firman Tuhan. Selangkah demi selangkah demi selangkah aku akan bangkit sama Tuhan. Amin. Bukan berarti Bapak Ibu yang terkasih, mengikut Tuhan itu ada yang instan. No. Yang instan itu cuma mie sedap goreng instan. Itu cuma yang instan. Tapi dalam mengikut Tuhan, engkau dalam bertumbuh, engkau harus hidup dalam proses. Amin. Ya. Makanya semakin aku tertancap, semakin aku kuat, semakin aku bertumbuh dan menghasilkan buah yang lebat. Amin. Dan orang yang tertancap dalam pohon, dalam kebenaran firman Tuhan, bukan tanaman cangkok. Salam, katakan samping kiri kananmu, oh bukan tanaman cangkok. Tanaman cangkok itu adalah tanaman yang dimana dipindahkan dari sini, pindah kemari, pindah lagi kemari, pindah lagi kemari. No. Orang yang seperti itu imannya tidak akan bertumbuh. Tanaman pindah dari sini. Bulan depan pindah lagi ke sini. Belum lagi sempat akarnya bertumbuh, pindah lagi ke sana. Saya kena percaya itu orang gak akan bisa bertumbuh. Yang ada apa? Gampang terluka. Yang ada apa? Gampang tergesek. Iya Pak Gembala, gimana mau tergesek? Hatiku kan made in China, stainless steel. No, stainless steel pun gampang tergesek. Tapi kalau hatimu made in Tuhan, made in God, saya kena percaya hatimu gak gampang tergesek. Amin. Made in God, no made in China. Sekali lagi Bapak Ibu yang terkasih, kita bukan tanaman cangkok yang hanya bertumbuh dari apa kata orang. Kita bukan tanaman cangkok yang bertumbuh melalui apa yang orang lihat dan katakan. Tapi saya adalah tanaman yang bertumbuh sendiri, mengalami mukjizat sendiri dan mengalami pertumbuhan itu sendiri. Amin. Bukan apa kata orang. Kalau apa kata orang, susah kita. Kalau dibilang orang, gendut kali kau. Bapak inilah. Bukan kali bilang body shaming. Tak apa. Gendut-gendut gini pun ciptaan Tuhan. Haleluya. Iya. Tapi saya kira percaya kalau orang yang bertumbuh dalam iman, hatinya juga bertumbuh, dompetnya juga bertumbuh, badannya juga bertumbuh. Ketawa.
Ya itu terjadi bagi saya itu terjadi. Bukan berarti yang kurus-kurus gak bertumbuh, haleluya. Iya, yang kurus juga orang-orang adalah orang yang bertumbuh. Bukan bagi kami aja. Pohon akan tetap kokoh apabila akarnya tertanam dalam tanah. Semakin akar itu menembus jauh ke dalam tanah, semakin kuat tanaman itu bertumbuh ke atas. Begitu juga iman kita, pertumbuhan rohani kita. Semakin kita berakar menancap jauh dalam kebenaran firman Tuhan, maka sakit dan percaya kau akan bertumbuh besar, berbuah lebat. Dan pengajaran apapun, penderitaan apapun gak akan menggoyahkan hidupmu. Haleluya. Iya. Kalau kau semakin berakar, maka saya katakan, umat Tuhan, haleluya, sembalik harus semakin berakar, kokoh, berakar dalam, supaya kita nggak gampang diporak-porandakan dengan ilah-ilah zaman ini. Dan kalau kita sudah berakar, maka saya kira percaya rohanimu sudah tambah dewasa dalam Tuhan. Amin. Dan terus ayat itu mengatakan bahwa hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Bapak Ibu yang terkasih, yang sering kita lakukan ialah Tuhan, mana jawaban doamu? Tuhan, mana? Sudah 10 tahun aku berdoa Tuhan, tapi enggak kau jawab Tuhan. Tolong, engkau berdoa dengan iman yang besar atau iman yang benar? Ini dua perkataan yang sangat-sangat harus kita pahami dalam pikiran. Iman yang besar atau iman yang benar? Kalau iman yang besar, itu tidak didasari dengan iman yang benar. Tapi kalau kau berdoa dengan iman yang benar, salam, kau tetap bersyukur, biarpun Tuhan belum menjawab doamu. Haleluya. Haleluya. Iya, kau tetap bersyukur. Karena Bapak Ibu yang terkasih, penuh dengan, melimpah dengan ucapan syukur adalah obat yang manjur untuk stres. Do you know STM? Do you know STM? Stres manis. Jadi supaya kita tidak mau STM, salam, bersyukur sama Tuhan. Amin. Ya, bilang sama kiri kananmu, bersyukur adalah obat yang manjur untuk mengalami stres. Ya. Dan saya kira percaya juga, kalau orang yang sering bersyukur, selalu mengucap syukur, pasti akan mendatangkan pemulihan dan mukjizat dari Tuhan. Amin. Akan mendatangkan pemulihan bagi hidupmu, akan mendatangkan mukjizat bagi keluargamu kalau engkau terus bersyukur bersama Dia. Maka hari ini Bapak Ibu yang terkasih, hidup ini adalah proses, dan dalam proses itu melangkah demi selangkah, sakit dan percaya, engkau tetap bersyukur sama Tuhan, biarpun kau terkadang berjalan terseok-seok, atau engkau berjalan banyak lubang, banyak batu besar. Tapi saya dan percaya, hidup dalam proses itu, engkau tetap melimpah dengan syukur. Amin. Iya. Dan saya dan percaya, orang yang hidup melimpah dengan syukur, salam, 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 senyumnya nyumpet kode. Terakhir Bapak Ibu yang terkasih, yang terakhir firman Tuhan berkata dalam Kolose 2 ayat 8, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong.
dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Shalom. Apapun yang terjadi, kalau kita ingin bertumbuh, semuanya berdasarkan kepada firman. Amin. Semuanya berlandaskan kepada firman. Bukan apa kata orang, bukan apa kata dunia, tapi semua berlandaskan dengan apa kata firman Tuhan. Kalau kau ingin bertumbuh dalam ekonomi, jawabannya ada di Alkitab. Tak percaya? Kalau bertumbuh dalam ekonomi, kalau nggak salah aku, Yohanes 10 ayat 10. Firman Tuhan berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Artinya Bapak Ibu yang terkasih, semua jawabannya ada dalam Alkitab. Jadi Bapak Ibu, jangan kita mau percaya, kalau menurut adat Toba, kalau orang baru meninggal harus taruh makanan di bawah kasur. Saya pernah dengar itu. Supaya nanti dia datang makan di rumah. No. Apalagi kalau kita orang karo, sering letakkan rokok di kuburan. Habis rokok itu ditariknya, padahal dia habis tembus angin. Mau kali tipu-tipu. Apalagi, maaf, suku Cina sering kasih paha ayam gede-gede, jeruk besar-besar ke kuburan lagi Imlek. Habis, nenek moyangku makan ayam, dia gak tahu saya yang makan. Tapi itu dulu Bapak Ibu, itu dulu. Saya belum tahu firman. Ya, dia bilang begitu, dimakan jeruknya Pak, diterima persembahan kita. Gak tahu dia, yang terima saya. Jadi jangan mau tersesat dalam ajaran-ajaran palsu. Shalom. Apalagi kalau kita suku Medan ini orang Medan, asal datang ke kuburan, aduh tahe sering cuci muka. Apa artinya itu? Saya bilang, kenapa nggak pakai biore aja sekalian? Biore, biar bersih mukanya. Cuci muka, cuci tangan, apalagi semprot parfum, banyaklah. Itu kan ajaran-ajaran palsu. Itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tapi kita mau hari ini semua, kita was-was, kita waspada, kita mau hidup dengan kebenaran firman Tuhan, amin. Iya. Jangan nanti Bapak Ibu datang pula ke kuburan Cina, tengok pas lagi Imlek, iya ada paha ayam. No, tak boleh. Apa yang sudah dipersembahkan kepada iblis itu adalah berhala bagi kita. Itu kata firman Tuhan, tidak boleh. Tidak boleh. Saya kemarin bertobat, begitu masuk kampus siapin tahu firman, saya bertobat bahwa yang kulakukan dulu salah. Salam. Iya. Karena banyak Bapak Ibu yang terkasih, filsafat itu yang kosong dilihat menggunakan kata-kata yang indah. Kata-kata yang indah, kata-kata yang baik. Maka dalam Kolose 2 ayat 4 firman Tuhan berkata, hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-katanya yang indah. Iya, dulu kalau ingin kau punya anak, datang ke dukun beranak. Belum tentu punya anak. Tapi kalau datang ke bidan adopsi anak mungkin bisa. Kalau kau patah tulang, pergi ke guru singa. Pergi ke dokter. Itu kan salah. Apalagi kalau dompetmu kosong, datang kepada dukun, ke orang pintar. Aduh, salam. Kalau dia orang pintar, kalian orang apa? Orang bodoh. Jadi jangan lagi percaya dengan yang begitu-begituan. Salam. Iya. Jangan lagi percaya begitu. Tapi yang kita percayai, yang kita pegang ialah kebenaran firman Tuhan. Amin. Iya, dan sakinan percaya semuanya kita kalau berlandaskan firman Tuhan semakin bertumbuh dalam Tuhan. Amin. Slide terakhir Bang,
Saya undang pemain musik WL untuk maju ke depan. Ya, saya jemput semua bangkit berdiri, kita akan baca bersama-sama. Nampak Bapak Ibu yang terkasih? Oke, kita akan baca bersama-sama 2-3 yap. Marilah kita hidup bertumbuh dengan tetap dalam pengajaran yang berpusat pada Kristus. Agar persoalan mengalami pembaruan Kristus pastinya akan mengenai persekutuan dengan Tuhan dan firman-Nya, melayani menjadi kesaksian. ya. Kita baca sekali lagi dengan serentak, kuat dan bersama-sama. 2-3 yap. Marilah kita hidup bertumbuh di dalam Kristus dengan tinggal tetap dalam pengajaran yang berpusat pada Kristus. Karena seseorang yang mengalami kepenuhan hidup dalam Kristus pastinya akan menyenangi persekutuan dengan Tuhan dan firman-Nya. Dia melayaninya dan hidupnya menjadi kesaksian. Haleluya Bapak Ibu. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu
menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kaulah yang aku melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku mengakui-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian tunaikan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melindungi, kasih-Mu
kami mengalami pemulihan. Oleh kuasa darah-Mu Tuhan, kami telah dibebaskan. Dan hari ini dalam karya salib Kristus yang sekali untuk selama-lamanya, kami telah dimenangkan dalam Tuhan. Dan ini Bapa, kami lakukan untuk mengenal, untuk melihat bahwa pengorbanan Yesus di kayu salib sangat begitu mulia bagi kami. Kau layakkan kami, Kau kuduskan kami, Kau sucikan kami untuk hari ini duduk sehidangan dengan Tuhan. Dan kami percaya di balik semua ini ada mukjizat Tuhan akan terjadi bagi kami semuanya di dalam nama Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang siap menerima perjamuan kudus, memegang roti di tangan kanan dan mengangkatnya ke atas. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang dipecah-pecahkan itu adalah persekutuan dalam tubuh Kristus? Terimalah dan makanlah dengan iman dalam nama Tuhan. Mari kita angkat cawan anggur di tangan kanan ke atas. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminum menjadi peringatan. Bukankah cawan berkat yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dalam darah Kristus? Terimalah dan minumlah dengan iman dalam
hidup kami di mata Tuhan. Kami bernyanyi dan bersorak, memuliakan nama Tuhan yang sudah menjadi jaminan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Lewat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar Tuhan, kami mau terus bertumbuh, kami mau berbuah, kami mau menghasilkan yang terbaik bagi Tuhan. Kami mau hidup kami terus diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan. Engkau Allah yang melawat setiap jemaat-Mu Tuhan, GPI haleluya. Berkati setiap kami tanpa terkecuali Tuhan. Firman-Mu Bapa sebagai pedoman dalam hidup kami. Dan kami memiliki komitmen, sekali mengikut Tuhan kami akan terus mengikut Tuhan. Di dalam nama Yesus ini yang menjadi iman kami. Terima kasih Tuhan buat hamba-Mu. Bapak Gembala sidang kami yang sudah Engkau perlengkapi dengan pengurapan-Mu. Yang hari demi hari Bapak terus Engkau curahkan bagi beliau. Berkati gembala sidang kami, hikmat marifat yang daripada Tuhan terus Engkau limpahkan bagi gembala sidang kami. Terpuji termulia Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya Tuhan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Bila ada di antara kita yang dipercayakan penglihatan, waktu dan kesempatan kami berikan. Baik, bila tidak ada, sebentar kita akan memberikan persembahan kita angkat persembahan kita. Kembali kami bersyukur Tuhan, Allah yang setia di hidup kami. Yang senantiasa ada di dalam setiap musim hidup kami. Dari mula Bapa segala yang kami perlukan. Dan dengan segenap hati kami kembalikan Tuhan kepadamu. Untuk kemuliaan Tuhan. Untuk memperbesar kerajaan Tuhan di tengah-tengah pelayanan kami di GPI haleluya. Engkau memberkati setiap pekerjaan dan usaha anak-anak-Mu Tuhan. Engkau Allah memberikan yang terbaik dan kami pun Tuhan memberikan yang terbaik hanya untuk Tuhan. Terpuji termulia Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus kami siap memberi haleluya Tuhan. Amin. Selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman kita sepanjang seminggu ini. Pengumuman 7 April 2024 yang pertama, Panitia Retreat BFM akan diadakan rapat Retreat BFM pada hari Minggu, pada hari ini, di gedung ini jam 12 selesai ibadah kedua. Panitia Retreat BFM mengundang Bapak Gembala dan Ibu, Bapak Wakil Gembala, Bapak dan Ibu Penatua, Bapak Kadep Komsel, Bapak dan Ibu Gembala Area, Bapak dan Ibu Gembala Komsel untuk hadir dalam rapat ini. Selanjutnya, Departemen Doa dengan sangat
kami memohonkan untuk kita terus mendukung doa Jumat puasa kita di tempat ini. Selanjutnya, Departemen Youth Fire, ibadah Youth Fire yang dilaksanakan setiap jam tengah 7 malam di tempat ini. Untuk setiap anak-anak muda, nyalakan api Roh Kudus-Mu. Amin. Anak-anak muda, kurang kencang. Amin. Anak-anak muda. Amin. Amin. Selanjutnya, Departemen Ibadah Raya, seperti biasa kita akan mengadakan ibadah kita 2 gelombang. Sesi pertama pukul 7.30 dan sesi kedua pukul 10 pagi. Kita rasakan lawatan Tuhan, kita mempersiapkan diri kita dari rumah masing-masing untuk datang di ibadah kita. Selanjutnya, demikian juga untuk ibadah gereja anak, sama seperti ibadah raya kita. Ibadah sesi pertama 7.30, sesi kedua jam 10. Anak-anak kita, mari kita percayakan untuk setiap anak pembina-pembina sekolah minggu kita di tempat ini, agar mereka dapat lebih lagi mencintai Tuhan di dalam hidup mereka dari dini hari. Selanjutnya, ibadah remaja dilaksanakan setiap jam 3 sore. Untuk setiap anak-anak remaja kita, mari kita dukung para orang tua di tempat ini agar mereka datang, memberikan waktu mereka, memberikan hati mereka di dalam ibadah remaja kita jam 3 sore di tempat ini. Selanjutnya, ya, kelas SPK masih tetap berjalan, namun untuk minggu ini diadakan libur ya. Sehubungan dengan libur lebaran, maka kelas SPK untuk Kamis ini diliburkan dan akan diadakan kembali Kamis depan. Diberitahukan kepada setiap pembina dan peserta untuk dapat memperhatikannya. Selanjutnya, untuk mempersembahkan pengadaan AC yang sudah terkumpul sebesar 32.370.000. Persembahan untuk AC masih terbuka bagi kita yang ingin memberi, dapat mengambil amplop di Aser. Ya, kita beri kemuliaan kepada Tuhan. Sedikit lagi ya, jadi untuk setiap kita menabur sedikit, sedikit yang dapat, tapi menabur banyak, kita akan diberkati Tuhan dengan melimpah, amin, puji Tuhan. Baik, bila di antara kita ada yang baru pertama kali datang di tempat ini, baik, bila tidak ada kami berikan kepala Pak Gembala. Puji nama Tuhan, salam Bapak Ibu yang terkasih. Ya, bagi penatua, yaken tadi tidak ada ya. Di pengumuman untuk nanti siang kita akan pertemuan membicarakan retreat komsel. Saya pikir yaken Kepala Departemen Ibadah Raya harus ikut nanti di dalam pertemuan. Jam 12:30. Belum tentu bisa selesai kita nanti jam 12. Kita mungkin 12:30 aja kita mulai. Ya, puji nama Tuhan. Dan untuk AC, saya percaya kita akan memulainya, kita akan membeli. Kalau sudah ada uang terkumpul sekian, dan pun masih kurang, kita akan perlahan-lahan untuk membelinya. Mungkin setelah itu kita akan cari yang lain lagi untuk pelayanan di tempat ini. Haleluya. Ya, Tuhan memberkati kita. Saya jemput semua kita berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita. Selamanya
kami akan terus bernyanyi, bersorak, memuliakan nama Tuhan. Sebab itu tandanya kami Bapa. Kami hidup bertumbuh di dalam Tuhan. Kami hidup bertumbuh dalam kuasa firman-Mu. Dan kami hidup bertumbuh dalam memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat firman-Mu yang telah menegur kami, menguatkan kami. Bahkan membuat kami semakin kuat dalam firman-Mu. Sebab kami yakin Bapa, kuasa firman-Mu mengandung mukjizat, memiliki kuasa Tuhan untuk kami semakin kuat bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh berkati seluruh umat Tuhan yang ada di tempat ini. Bagi seluruh semua anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini. Suami istri semuanya hidup harmonis dalam Tuhan. Suami istri semuanya diberkati Tuhan. Bahkan anak cucu mantu mereka semua diberkati oleh Tuhan. Dan kami yakin Bapa, usaha mereka, pekerjaan mereka, dan masa depan anak-anak mereka ada dalam tangan Tuhan. Sebab kami yakin dan percaya oleh pemeliharaan-Mu tiada habisnya bagi kami. Sebab kasih Tuhan bagi kami tiada pernah habisnya. Selalu baru tiap hari. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah kuasa Roh Kudus menutup bungkus kami dalam perjalanan pulang dari tempat ini. Dari jauh dari segala mara bahaya dan kecelakaan. Dan kami pulang membawa sukacita, damai sejahtera daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus. Apa Ibu yang terkasih dalam nama Yesus, kita akan pulang dan menerima berkat daripada Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat daripada Allah Bapa di